Shalom, selamat malam Jemaat GPPS yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online kategori Kala Ministry, dan saya mengajak untuk kita bersama-sama bersepakat di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menaungi setiap kehidupan kami dengan kemurahan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Buat hidup kami tetap setia kepada Tuhan, buat hidup kami terus memandang kepada Tuhan. Kami akan memuji-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Setiap kita yang berbahagia karena kehadiran Tuhan, baik yang ada di rumah maupun dimanapun saat ini, percayalah sukacita Tuhan penuhkan bagi setiap kita karena kehadiran-Nya. Amin. Ku berbahagia, yakin teguh
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada hari ini kita dapat kembali beribadah di kategorial KKR. Firman Tuhan pada hari ini berjudul Tetap Tegar di Masa Sukar. Berbicara tentang tegar, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti keras dan kering, keras kaku, tidak dapat dilenturkan, tidak dapat diubah, tidak mau menurut, dan yang terakhir adalah tabah. Arti tegar yang sesuai dengan judul firman Tuhan yang dimaksud adalah tabah. Jadi tegar di masa sukar adalah tabah di masa sukar. Setiap orang pernah mengalami masa sukar di dalam kehidupannya. Bahkan ada yang pernah mengalami di titik terendah di dalam kehidupannya. Ada beragam respon ketika seseorang itu menghadapi masa sukar di dalam kehidupannya. Sebagian menyerah, kalah, pasrah, dan berputus asa. Namun sebagian orang menganggap bahwa kesukaran itu adalah proses pembelajaran dalam hidup. Proses untuk meraih keberhasilan. Menjadi satu pertanyaan bagi kita. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya ketika kita menghadapi masa sukar di dalam kehidupan kita? Apakah kita menyerah, kalah, pasrah, berputus asa? Atau kita tetap tegar dan tabah dengan keadaan yang terjadi yang diizinkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan belajar ciri-ciri orang percaya tetap tegar di masa sukar. Ada 3 ciri orang percaya tetap tegar di masa sukar. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ciri pertama orang percaya tetap tegar di masa sukar adalah bersukacita dalam pengharapan. Ketika pengharapan itu sesuai dengan realita yang terjadi, maka sangat mudah seseorang itu bersukacita. Namun akan menjadi berbeda jika pengharapan yang diinginkan itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Sebagai orang percaya yang berpengharapan kepada Kristus, sukacita kita tidak dibangun dengan keadaan yang terjadi. Meskipun realita yang terjadi itu jauh dari harapan yang kita inginkan, namun bukan menjadi alasan bagi orang Kristen untuk tidak bersukacita. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai yang ke-9, dikatakan demikian. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah meminta kepada Tuhan agar utusan iblis itu mundur daripadanya. Dia memintanya bukan sekali atau 2 kali, tetapi Alkitab menuliskan dia meminta hingga sampai 3 kali. Itu berarti dia sangat berharap apa yang diinginkan itu dijawab oleh Tuhan. Namun harapan Paulus tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Tuhan menjawab, dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ketika harapan tidak sesuai dengan realita yang terjadi, tidak membuat Rasul Paulus menjadi marah, tidak membuat Rasul Paulus bersungut-sungut, kecewa, dan bahkan lari dari panggilannya. Rasul Paulus diberikan oleh Tuhan kekuatan,
kesanggupan untuk menghadapi hal-hal tersulit yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan itulah yang disebut dengan sukacita dari Tuhan. Sukacita itu bukan berasal dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar, yaitu Kristus yang ada di dalam diri kita. Oleh karena Kristuslah kita tetap bersukacita, meskipun kita saat ini sedang menghadapi hal-hal tersulit di dalam kehidupan kita. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kata bersukacita diulang 2 kali. Hal ini menunjukkan betapa penting sukacita oleh karena Kristus yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Orang yang bersukacita dalam Tuhan tetap bisa bersedih. Namun, ia tidak terbebani oleh apapun yang dialaminya. Bahkan, dia diberikan kekuatan, diberikan kesanggupan oleh Tuhan untuk melewati hal-hal tersulit di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang yang bernama Grant Morby, pria aktif dari Seattle yang melakukan segalanya serba cepat. Bermalas-malasan dan bersantai di pantai bukanlah sifatnya. Orang bahkan menyebutnya hiperaktif, kenang seorang teman. Namun penyakit multiple sclerosis menghambat gerak daripada Grant Morby ini. Mulainya ia membutuhkan kruk untuk berjalan berkeliling. Lalu ia hanya bisa duduk di kursinya. Dan akhirnya ia tidak mampu bangkit lagi dari ranjangnya. Menjelang akhir hayatnya, ia hampir tidak dapat berbicara. Namun temannya teringat bahwa ia selalu menampakkan sukacita dan bersyukur. Dengan pengharapan untuk senantiasa berada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersukacita tidak perlu menunggu keadaan baik terjadi di dalam diri kita. Dapat hadiah, mendapat promosi dalam pekerjaan, bisnis yang terus menanjak, kita tidak perlu menunggu hal-hal tersebut. Mengapa demikian? Meskipun saat ini kita menghadapi hal-hal tersulit di dalam kehidupan kita, namun kita tetap bisa bersukacita. Mengapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan, kesanggupan untuk kita bisa melewati hal-hal tersulit itu yang sedang terjadi di dalam diri kita. Itulah yang dikatakan sukacita dalam Tuhan. Yang kedua, ciri kedua, orang percaya tetap tegar di masa sukar. Yang kedua adalah sabar dalam kesesakan. Berbicara tentang sabar, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, "Aku tidak bisa bersabar lagi. Aku kehilangan kesabaranku. Kesabaranku sudah di puncaknya." Tahukah Bapak Ibu bahwa ungkapan itu mengisyaratkan bahwa orang yang demikian itu telah kehilangan harapan. Sehingga mereka tidak bisa lagi bersabar. Padahal firman Tuhan mengatakan untuk kita sabar dalam kesesakan. Orang percaya dapat sabar dalam kesesakan jika orang percaya itu dapat melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya dari sudut pandang Tuhan. Bahwasanya apa yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam diri kita, itu semua untuk kebaikan kita. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harusnya belajar dari tiram. Tiram itu menerima gangguan, yaitu berupa butiran-butiran pasir yang masuk ke dalam tubuhnya. Butiran-butiran pasir itu sesuatu yang sangat mengganggu dan menyakitkan di dalam tubuhnya. Namun butiran pasir itu kemudian diubah oleh tiram ini menjadi sebuah mutiara yang begitu indah. Belajarlah untuk mengubah setiap keadaan yang tidak menyenangkan yang terjadi di dalam hidup kita itu menjadi karakter yang serupa dengan Kristus. Tidak ada yang salah ketika Tuhan mengizinkan kesesakan. Tidak ada yang salah ketika Tuhan mengizinkan masalah, penderitaan, pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita harus mampu melihat segala sesuatu yang saat itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita dengan melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Bahwasanya semua yang diizinkan oleh Tuhan, sekecil apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu untuk kebaikan kita. Kebaikan yang bagaimana? Yaitu kebaikan untuk membangun karakter Kristus di dalam diri kita. Memunculkan buah roh di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita berada di dalam suatu tempat, dan dimanapun kita ada, kita boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Ciri ketiga, orang percaya tetap tegar dalam masa sukar adalah bertekun dalam doa. Bagi orang Kristen, kata doa bukan sesuatu yang asing lagi. Bahkan ada filosofi yang mengatakan banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat, tidak berdoa, tidak ada berkat. Meskipun berkat yang dimaksud bukan berbicara sesuatu yang berkaitan dengan materi. Namun filosofi itu mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang percaya betapa penting kehidupan doa bagi orang Kristen. Bahkan ada yang berkata bahwa doa adalah nafas hidup orang Kristen. Tuhan Yesus sendiri juga memberikan teladan yang penting tentang doa. Kalau kita baca di dalam Injil Markus pasal yang pertama ayat 35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Doa itu bukan sekedar aktivitas rohani. Doa itu bukan sekedar aktivitas agamawi. Doa adalah relasi kita dengan Tuhan yang didasari dengan kasih. Doa adalah sarana bagi kita untuk mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan melalui doa, Tuhan bisa mengungkapkan isi hatinya di dalam kehidupan kita. Doa itu bukan untuk memaksakan kehendak kita agar Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tetapi doa itu untuk menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Allah. Doa adalah suatu sarana bagi kita untuk mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, dan apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa harus menjadi gaya hidup dan bukan sesuatu yang menjadi beban di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dilakukan di saat kita perlu kepada Tuhan. Jangan ada sesuatu yang begitu penting atau berharga yang bisa menggeser waktu kita untuk berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dengan jelas dikatakan, tetaplah berdoa. Hal ini mengingatkan kepada kita, apapun keadaan yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin sesuatu yang membuat diri kita tidak nyaman di dalam menjalani hidup kita sehari-hari.
Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah untuk kita berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memiliki pengalaman pribadi saat doa di malam hari dan membaca Alkitab, di mana Tuhan pada saat itu bicara begitu jelas, menguatkan saya dengan kata-kata yang begitu luar biasa, yang tidak pernah saya pikirkan. Dia mengatakan bahwa akulah kekuatanmu, akulah benteng hidupmu, akulah gembala yang baik, akulah pembelamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata itu yang diucapkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saya, karena Dia tahu pada saat itu saya sedang menghadapi masalah yang sangat berat. Ketika kata-kata itu terucap dan terdengar oleh telinga saya, tanpa terasa air mata meleleh ke pipi saya. Ada kekuatan, ada harapan baru, dan juga ada damai sejahtera yang melimpah. Meskipun saat itu masalah saya tetap ada, namun saya dikuatkan, saya dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya. Doa dipakai oleh Tuhan sebagai sarana mengungkapkan isi hatinya kepada kita. Di saat-saat kita lemah, dan di saat kita tidak berdaya, di saat kita tidak memiliki jalan keluar, di saat itulah ketika saat kita berdoa, Tuhan berbicara di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita telah kehilangan waktu yang begitu berharga bersama dengan Tuhan di dalam doa. Marilah kita bangun kembali relasi kita dengan Tuhan melalui saat teduh setiap hari. Doa bukan suatu beban, tetapi merupakan satu kebutuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita bisa mengenal kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Harusnya tidak ada waktu yang lebih berharga selain pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, yaitu berdoa. Jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita sehari-hari. Meskipun kita tidak mudah untuk tetap tegar di masa sukar, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, yang akan memberikan kekuatan untuk bisa melewati hal-hal tersulit dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena Dia adalah Immanuel. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, di saat-saat sulit, saat-saat sukar yang terjadi dan diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan kami, itu sesuatu yang tidak mudah untuk kami jalani. Namun kami percaya ya Tuhan, bahwa melalui kebenaran firman-Mu kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh dimampukan untuk kami bisa menghadapi hal-hal tersulit di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami tetap bersukacita dalam pengharapan, kami tetap sabar dalam kesesakan, dan kami tetap bertekun dalam doa. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Immanuel. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang mereka saat ini sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Yang saat ini mereka lemah, Engkau berikan kekuatan. Yang saat ini Tuhan, mereka tidak memiliki jalan keluar. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan memampukan mereka untuk mereka mengerti akan kehendak dan jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan
mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami senantiasa, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.